Ini kan kayaknya seolah-olah Anies itu dilepas gitu kan. Anies bukan kader Nasdem. Anies bukan kader Nasdem, bukan kader PKB, bukan juga kader PKS. Kadang saya heran ya sama pembenci Pak Anies. Pak Anies itu padahal nggak salah, nggak koruptor, nggak terbukti bersalah, nggak jahat, orang baik-baik. Memang sih semua pejabat itu pasti programnya itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi kan Pak Anies ini rata-rata berhasil programnya dan nggak terbukti korupsi, nggak jahat, nggak salah. Kenapa Pak Anies yang selalu dihujat? Sekarang logikanya gitu kan? Kenapa orang yang nyata-nyata bersalah, nyata-nyata korupsi, nyata-nyata janjinya palsu, omon-omon segala macam, malah itu yang dipuji-puji. Ini kan logikanya gimana ya, terbalik logikanya. Nggak masuk di akal gitu. Jadi buat teman-teman, jangan gampang terpengaruh dengan apapun berita buruk yang nggak benar kenyataannya, yang nggak terbukti. Seperti Pak Anies selalu dihujat. Padahal apapun yang dituduhkan itu nggak ada buktinya sama sekali. Bener nggak? Dan ada yang terbukti bersalah tapi malah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ini bagaimana sih konsepnya? Nggak ngerti lagi kadang gua. Lalu turun tangan itu dimulai sekitar tahun 2013. Yang waktu itu ya, Bang Timin cerita. Jadi saya ini termasuk yang concern sekali bagaimana orang-orang baik banyak yang tidak masuk politik. Waktu itu saya nggak membayangkan masuk politik, ini tahun 2013. Jauh sebelum urusan pilkada, pilpres, dan lain-lain. Apa yang sering terjadi di kampus-kampus? Itu unik. Kalau ada dosen jadi caleg, itu pasti disindir-sindir sama koleganya. Ngapain sih jadi caleg? Kayak kurang kerjaan. Kita ini aneh. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Terus kita berharap politik kita berubah, itu tidak mungkin. Tapi orang tak bermasalah mau masuk wilayah politik, pasti kekurangan sumber daya. Pasti. Karena orang-orang baik ini biasanya mereka mulai dengan ide, dengan karya, tidak memulai dengan modal rupiah, bukan? Karena itu harus dibantu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh orang-orang baik lainnya yang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang, tapi bantuan dalam bentuk mendukung kegiatannya secara rela, secara sukarela. Disitulah kemudian gerakan kerelawanan namanya turun tangan dan meluas kemudian. Gerakan turun tangan itu kita ingin politik lebih baik, tapi hanya berharap orang lain yang mengerjakan. Jangan, lakukanlah. Itulah kemudian kita mendorong kerelawanan. Dan waktu itu saya pesankan pada semua, relawan itu tidak dibayar. Itu kalimat itu sering dipakai untuk poster tuh. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi dia dibayar karena dia tak ternilai harganya. Jadi jangan dirugiakan. Lagi-lagi sama tuh seperti Garis Indonesia Mengajar. Kalau menjadi guru dihitungnya rupiah, maka lebih baik sektor lain. Tapi kalau bicaranya kemuliaan, tidak bisa ternilai, tidak bisa ternilai. Nah, jadi saya usul pada teman-teman semua, kalau pertanyaan Ola tadi soal bagaimana kita melakukan atau anak muda, ya just do it, kerjakan, mulai dulu, nanti dan ajak teman-teman yang lain. Sekaligus juga ini teman-teman semua, ini banyak di sini teman-teman muda, orang tua dan lain-lain. Banyak dari kita yang sering ikut latihan kepemimpinan, training kepemimpinan. Mau jadi pemimpin, tapi yang dipikirkan mau jadi pejabat. Ada pejabat muda itu ketua-ketua, itu orang pegang jabatan. Pemimpin itu disebut pemimpin jika dan hanya jika dia diikuti secara sukarela. Jika dan hanya jika diikuti secara sukarela, kata-katanya diikuti, perbuatannya diikuti, itu maka disebut pemimpin. Nah,
bagi teman-teman, saya ingin garis bawahi, ide baik. Kalau Anda punya ide baik, ajak sebayanya, lalu sebayanya sama-sama mengerjakan, you become a leader. Leader itu bukan nggak usah punya jabatan. Sama lah kita kalau di atas nih, ini bukan di bawah masjid ya, sampai di masjid. Di masjid itu ada sholat di mihrab. Bisa disebut imam tidak? Bisa nggak disebut imam? Tidak bisa disebut imam jika apa? Jika ada makmum. Dimanapun lokasi Anda, tapi ketika Anda sholat di belakangnya ada satu orang ikut, langsung status Anda berubah jadi imam. That's leadership. Leadership itu bukan tempat, bukan posisi, bukan nama. Leadership itu adanya pengikut. Jadi ketika kita ikut training, pelatihan leadership dan lain-lain itu, orang tua ingin anaknya tumbuh leadershipnya, tumbuhkan pada anak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali ya bagaimana sepak terjang Anies Baswedan, bagaimana ia membungkam semua para pembencinya. Kalau kita melihat ya, Irma Chaniago yang selalu menyindir Anies, yang selalu membuat Anies seolah-olah salah di mata mereka, teman-teman. Apapun yang dilakukan oleh Anies ya itu seolah-olah itu salah saja di mata mereka ya. Di mata mereka yang membencinya, di mata mereka yang selalu jahat dengan Anies ya. Mereka itu ya, kalau kita itu terlihat di Pilpres yang lalu ya hingga saat ini. Dan serigala berbulu domba dengan para termul-termul ini ya yang selalu menyerang Anies ya. Ya seperti Fahri Hamzah, Kodari, bahkan Irma Chaniago ya. Yang kerap kali ya sosok pintar ya memberikan statement-statement tajam terhadap Anies. Padahal Anies ini sudah berbakti pada bangsa dan negara, bagaimana ia menjadi Menteri Pendidikan, kemudian ia menjadi Gubernur Jakarta yang secara langsung memberikan dampak yang positif ya, dan berbakti kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, dan itu yang terjadi ya. Namun orang-orang yang selalu saja menyerang Anies ya, seperti Irma Chaniago ini ya, tetap saja itu salah di matanya, teman-teman. Padahal dia ini adalah kader Nasdem yang notabene Nasdem itu Anies lah salah satu pencetus lahirnya Nasdem ya. Partai yang ia naungi saat ini, teman-teman ya. Anies itu orang dekat Surya Paloh. Anies itu adalah orangnya Surya Paloh ya. Jadi bahkan kalau kita lihat di Pilpres yang lalu ya Nasdem mendukung Anies ya. Setelah itu ya malah kader-kader dari Nasdem ini menyerang Anies ya, seperti halnya Irma Chaniago, teman-teman ya. Di beberapa kali kesempatan Irma selalu mengkritik Anies, selalu menyerang Anies yang ya itulah, teman-teman ya. Namun Anies tidak peduli hal itu. Anies tetap berada di posisinya sebagai tokoh nasional yang tidak mau terpancing dengan omon-omon para politisi yang ecek-ecek ya. Anies tetap berdiri sebagai tokoh bangsa ya yang diteladani oleh para pengikutnya, teman-teman. Dan bahkan kalau kita melihat ilmu yang dimiliki Anies itu ia bagikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada orang-orang yang sadar ya tentang sebuah perubahan yang baik. Bagaimana menurut kalian?